Inilah Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Pendengar, apa sebenarnya visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma di situasi saat ini dikaitkan dengan strategi kesehatan nasional? Dan inginkah Anda, putra-putrinya, bisa berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma? Itu semua nanti akan dijawab dalam Radio Talk pagi hari ini bersama Universitas Gunadarma. Akan hadir Profesor Budi Hermana, beliau adalah Kepala Biro Administrasi, Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, dan juga Dr. Mariono Rekso Projo, beliau adalah Dekan FK Gunadarma langsung yang hadir di sini. Nanti juga kita akan bahas mengenai hal-hal yang berkaitan masalah kedokteran, hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita, akan dijawab langsung oleh narasumber. Baik, kita mulai Radio Talk pagi hari ini bersama Universitas Gunadarma dan saya Haryo Ristamaji. Selamat pagi Prof, apa kabar? Pagi, baik. Apa kabar Pak Mariono? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Wah, segar Pak. Asik nih kita bisa ngobrol di sini mengenai Universitas Gunadarma, tapi ada hal-hal lain yang kita ingin tahu juga mengenai masalah kesehatan yang ada di tengah masyarakat, Dr. Mariono. Karena siap. situasi sekarang ini kan dibutuhkan insight, enlightenment ya. Kadang-kala kita sakit, tiba-tiba kita browsing, udah jadi dokter tuh browsingan ya. Padahal itu nggak tepat sama sekali. Bisa jadi tubuh kita menjadi kelinci percobaan. Tapi saya ingin tahu lebih dahulu nih, sebelum kita masuk ke sana ya, kira-kira di situasi seperti sekarang ini, Prof, Universitas Gunadarma, ada Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma yang sudah kiprahnya bisa dikatakan sudah memasyarakat, dan bahkan kalau kita lihat mengenai dalam strategi kesehatan nasional sudah embed ke sana. Sebenarnya apa yang ingin dicapai Universitas Gunadarma sendiri, Prof? Ya memang banyak yang awalnya kaget. Ketika itu kan Mas Aryo tahu sendiri ya bahwa Gunadarma kan persepsi publik itu kan kuat di IT. Betul nggak? Nah, sebenarnya kan ini terkait dengan visi dan misi dari Universitas Gunadarma gitu ya, bahwa ketika kami mendirikan Fakultas Kedokteran ya, ini bareng-bareng perjuangan teman perjuangan Pak Dekan ini, kita kan tidak terlepas dari dinamika nasional dan internasional. Tadi Mas Aryo mengatakan strategi pembangunan kesehatan nasional itu seperti apa. Gitu. Betul. Nah, ini tentu menjadi salah satu rujukan bagaimana Gunadarma memperluas portofolio keilmuannya gitu ya. Tetapi tetap dengan nanti bagaimana keunggulan Fakultas Kedokteran didukung oleh Universitas Gunadarma yang katakanlah kuat di teknologi informasinya kan begitu. Betul. Nah, dalam konteks pembangunan kesehatan nasional tentu ada 4 pilar kalau tidak salah kan gitu ya. Yang pertama justru adalah penguasaan teknologi kesehatan. Oh, iya kan, nah itu kan jadi inline gitu ya. Inline, betul. Sistem informatikanya ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana fasilitas dan tadi yang jaminan kesehatan itu kan tertata dan berkelanjutan gitu. Dan yang menarik sebenarnya pilar ketiga dari perspektif masyarakat, bagaimana peningkatan pemahaman tentang kualitas hidup. Nah, ini menarik tadi prolog dari Mas Aryo kan cukup menarik bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Dan yang keempat itu adalah bagaimana kita pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih terkontrol gitu ya. Nah, dalam konteks inilah karena ketika mendirikan Fakultas Kedokteran salah satu instrumennya itu adalah kita mengembangkan sebuah kurikulum yang berorientasi ke masa depan. Tapi tentu juga mengacu ke visi misi Universitas Gunadarma. Nah, inilah akhirnya salah satu pengabdian dari Universitas Gunadarma adalah tadi mendirikan Fakultas Kedokteran yang kebetulan ketika itu kan belum COVID ya Pak Dekan ya. Tapi ternyata dengan pandemi ini banyak sekali pembelajaran gitu loh. Persis. Ternyata kesehatan itu menjadi sebuah modal utama bagaimana pengembangan SDM. Karena ke depan kan, Prof, masyarakat ya, manusia ya, lebih ke arah healthy life ya. Betul. Dan healthy life ini dibutuhin banget di situasi seperti sekarang bahkan ke depan. Apa ini juga akan lari ke sana, Prof? Oh iya. Kalau mencermati visi misi dari Fakultas Kedokteran kan pasti mengacu juga ke visi misi institusi gitu ya. Salah satu kalau saya katakan semacam muara akhir dari pengabdian Fakultas Kedokteran itu adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat gitu ya. Tetapi dengan menghasilkan lulusan yang punya kompetensi gitu ya, nanti Pak
dia kan akan tahu persis gitulah bagaimana akhirnya Gunadarma pun baik secara individu lulusan dari Fakultas Kedokteran maupun secara institusinya itu bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana peningkatan daya saing bangsa. Nah, itu secara eksplisit tertulis dalam visi misi baik di Universitas Gunadarma dan Fakultas Kedokteran. Karena kaitannya juga terkait dengan bagaimana masa depan itu kan begitu unpredictable gitu ya, apalagi dengan pembelajaran dari COVID ini ya, sehingga kedepannya pun salah satu kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan yang istilah itu adaptif, transformatif, dan inovatif melalui proses tadi keilmuan kedokteran yang diharapkan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ya. Dan kalau saya sih lihat menariknya begini, Prof. Gunadarma ini kan secara brand awareness, suatu kampus, suatu university yang memang mengedepankan teknologi ya. Tapi ada fakultas kedokteran dan ternyata tadi Prof mengatakan bahwa itu akan dikawinkan dengan sistem pembelajaran dan juga artinya si mahasiswa itu akan mendapatkan soft skill tentang IT gitu. Betul. Nah, saya ingin tahu nih Pak Mariono sebagai dekan Fakultas Gunadarma, bagaimana tadi mengejawantahkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof Budi di FK Gunadarma, Pak Mariono? Tadi saya sampaikan juga bahwa memang dari awal pembentukan Fakultas Kedokteran kita sudah memberikan menetapkan bahwa visi dan misi daripada FK Gunadarma ini heavy-nya atau titik beratnya pada teknologi informatika, karena kita lihat kemajuan teknologi kan begitu pesat ya. Malah di Cina sekarang udah pakai 6G ya, 6G ya, 6G. Jadi memang itu kita juga harus mengantisipasi ya. Karena mau tidak mau teknologi kedokteran itu akan sangat tergantung dengan kemajuan teknologi informatika seperti ini, sehingga memang di dalam kurikulum, dalam silabinya kita itu memang ada modul-modul tentang pemberi pengetahuan tentang teknologi informatika, dan itu diberikan oleh pakar-pakarnya teknologi informatika yang dari Gunadarma yang kita tahu memang sudah menjadi unggulan lah di dunia pendidikan, sehingga kita harapkan nanti selain lulusan itu kompeten di bidang kedokteran, juga memiliki kemampuan untuk bisa mengikuti kemajuan dari teknologi ini, sehingga itu nanti akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter dalam era yang ke depan tadi yang sudah Mas Haryo sampaikan. Kita mau tidak mau kan harus seperti itu. Nah, seperti sekarang kan yang dari awal aja kita di sini kan udah mulai ada halo dok dan sebagainya. Itu kan salah satu terobosan ya. Kita dulu zaman dulu nggak mikir tuh ada kayak seperti gitu ya. Tapi dengan dipicu dengan adanya masalah pandemi kemarin, di mana kita dibatasi untuk berkomunikasi langsung, ini terobosan-terobosan ini, dan makin ke depan akan disempurnakan lah ya. Penyelesaian melalui teknologi ya, seperti kayak masalah nasional stunting ya. Jadi aplikasi-aplikasi dari pemetaan ya, itu juga udah diinisiasi oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran yang memudahkan dari pihak pengelola atau decision maker nanti bisa mendapatkan pemetaan daerah-daerah mana yang stuntingnya banyak, karena memang kita Indonesia daerahnya luas ya. Jadi tanpa aplikasi itu mungkin datanya agak kurang akurat. Kalau bicara data emang nggak ada mati, Gunadarma nih kan. Jadi bisa memprofil daerah mana, dan yang paling banyak berapa, sisinya mana yang paling parah, dari situ lakukan penetrasi, langsung pembenahan begitu ya. Tapi Pak Mariono, saya juga dengar waktu COVID, Fakultas Kedokteran Gunadarma juga menciptakan inovasi-inovasi untuk bisa membantu masyarakat, seperti misalnya respirator ya. Terus juga ada helmet kalau nggak salah ya. Itu pure teman-teman dari Gunadarma yang melakukan hal itu, atau gimana? Betul, memang itu kolaborasi lah. Karena kita di Gunadarma ini kan saling dukung-mendukung ya. Jadi memang dari segi teknis kedokterannya, keilmuannya dari kami, tapi dari teknis teknologinya ya dari teman-teman dari Fakultas Teknologi Informatika ya. Memang pada saat
sedang Tapi kan untuk mengoperasikan juga harus paham juga kan dokter Iya, itu benar. ya. Luar biasa ya. Jadi ini menjadi terobosan ya. Jadi kalau misalnya masyarakat mendengar putra-putrinya ingin kuliah di sini, nggak susah kan ya dok ya, Prof ya? Karena saya tadi coba memprofil ya masyarakat pendengar semua, gimana sih mau daftar di Universitas Gunadarma, saya pakai googling pendaftaran Gunadarma gitu. Secara search engine optimization aja udah paling atas gitu SEO ya. Terus saya klik di halamannya paling atas pendaftaran Universitas Gunadarma. Jadi secara IT kayaknya ini jagoan-jagoan Universitas Gunadarma yang bikin ada di paling atas di Google gitu ya. Jadi mungkin masyarakat pendengar, parents atau orang tua yang ingin putra-putrinya kuliah di Universitas Gunadarma, khususnya Fakultas Kedokteran, please cek aja ke Google search untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai Universitas Gunadarma. Nah, tadi yang menarik justru mengenai tadi yang disebut halodoc dan sebagainya. Sekarang ini kan dokter ada di belakangnya begitu ya. Tapi teknologi yang menjembatani itu gitu loh. Nah sekarang ini sering ada kan dok masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat ya. Sakit, misalnya ada teman saya itu ya yang udah berapa lama darahnya tinggi gitu ya. Nggak berobat-berobat, dia pikir nggak pusing kok gue yuk gitu loh. Tapi ujung-ujungnya akhirnya cuci darah karena ginjalnya rusak. Nah, kata dokter, ginjalnya itu bekerja keras sehingga kreatinnya tinggi dan akhirnya harus cuci darah. Hal-hal seperti itu memang demikian dok ya? Ya, memang sekarang dalam era yang orang mungkin ya lebih percaya pada testimoni yang mungkin beberapa testimoni tidak berdasarkan satu ilmu pengetahuan kedokteran yang benar ya. Jadi dengan adanya halodoc ini mungkin akan mempersempit lah ya pengetahuan masyarakat yang salah kaprah, kalau saya bilang mohon maaf tuh quote and quote salah kaprah tentang beberapa penyakit ya. Jadi memang kita dalam hal ini ya seperti kayak tadi Mas Aryo ini, dia nggak ke dokter tuh awalnya gitu. Karena dia pikir temannya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Dia bilang pakai ini aja, pakai itu aja, akhirnya ginjalnya rusak. Ya, karena mungkin penyakit atau keluhan yang diderita oleh temannya itu tidak sama penyakitnya dengan yang diderita oleh dirinya, sehingga sekarang kadang-kadang dengan adanya testimoni itu banyak orang yang melakukan self medication itu sangat berbahaya sebetulnya ya, karena mungkin bisa salah obat nanti. Kenapa dok? Berbahaya kenapa? Apakah kasus orang dan orang lain itu berbeda atau gimana? Ya mungkin kasus orangnya berbeda ya, dan lagi mungkin ada, mohon maaf ini salah satunya mungkin ada keengganan orang untuk datang ke dokter ya dan sebagainya. Jadi sebetulnya dari inisiatif halodoc ini akan mempersempit, meskipun sebetulnya lebih baik kalau kita berkomunikasi langsung dengan dokternya ya. Makanya di pendidikan kedokteran di FH Gunadarma, kemampuan daripada komunikasi ya untuk mahasiswa itu sudah kita tekankan dari mulai tingkat awal ya. Karena menjadi dokter itu sebetulnya mungkin orang sakit datang, kalau kita komunikasinya baik, kita menjelaskan secara benar menurut ilmu pengetahuan, mungkin 50% dia udah sembuh sebelum diobatin. Yang penting kan inform konsennya itu harus tepat ya. Nah, sehingga begitu juga pada silabi kita dalam tahun pertama kita mendekatkan pada basic medical science ya, karena itu ilmunya ibunya kedokteran tuh. Jadi kita tekankan pada mahasiswa kedokteran tentang organ ini fungsinya apa segala macam sampai dia ngelotok. Sehingga nanti malah menjelaskan kepada pasien, itu pasien akan lebih mudah mengetahui tentang proses apa sih yang lagi diderita oleh dia gitu. Jadi memang itu yang penting di era depan ya. Itu kemampuan komunikasi yang itu sangat kita tekankan ya. Tadi sampaikan mungkin kemampuan soft skill itu yang harus kita utamakan sekarang ya, apalagi ke depan nih, mohon maaf, banyak dokter-dokter asing yang akan datang kemari, ya kan unggulan kita ya komunikasi kan, nah itu yang harus kita push, dorong supaya kita jadi dokter di kandang sendiri gitulah. Persis. Luar biasa. Berarti harus dibawa ke Elsinta juga nih Pak untuk belajar bagaimana how to speak to depan publik gitu ya. Tapi menarik nih, Prof, ini adalah satu edit value yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, bukan hanya punya skill sebagai seorang dokter, tapi bagaimana how to explain penyakit gitu ya, dan kondisinya sehingga tegak diagnosinya pas begitu ya. Baik,
Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Makin keren banget ya Radio Talk kita pagi hari ini dengan Prof. Budi dan juga Dr. Mariono dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Oh iya, kalau pendengar yang ingin bertanya, silakan via WA di 081 180 6543. Saya ulangi lagi 081 180 6543, atau bisa simak media sosial El Sinta baik di IG, YouTube atau yang lainnya. Ada kolom komentar, silakan chat di situ. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua. Dan jangan lupa kalau untuk memprofil informasi lebih lanjut tentang Universitas Gunadarma dan ingin mendaftar putra-putrinya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, silakan di kolom Google Search aja ya, atau mungkin saya bacakan aja di gunadarma.ac.id. Bisa klik di situ, nanti ada pendaftaran dan ikutin aja ya flow-nya. Nggak susah, gampang banget. Bisa melakukan pendaftaran dan juga ada call center-nya juga di sana. Oke, kita simak dulu yang berikut ini. Tetap dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, khususnya di Fakultas Kedokteran. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Tahun depan kita udah mau lulus sekolah nih. Lu mau lanjut kuliah di mana? Gue mau kuliah di Universitas Gunadarma. Akreditasinya gimana? Akreditasi kampusnya A loh. Semua program studinya udah terakreditasi sama BAN PT, unggul, dan baik sekali. Ada program internasional juga loh. Jadi gue punya kesempatan buat ngerasain kuliah di luar negeri. Terus apalagi kelebihan di Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, Shanghai Jiatong University of China, dan masih banyak lagi. Tapi kita anak SMK, bisa emang masuk Gunadarma? Tenang, semua jurusan IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana fasilitasnya ada internet lounge. Ada juga career center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan e-learning campus. For some peace of mind, klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Universitas Gunadarma, coloring the global future. Aku cinta Indonesia. Memperingati Hari Anak Nasional tahun ini yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2023. El Sinta Peduli Kemanusiaan melakukan kegiatan berbagi kasih dan kebahagiaan bersama anak-anak penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus. El Sinta Peduli Kemanusiaan mengajak Anda untuk menyisihkan rezeki, membantu anak-anak dari golongan yang kurang beruntung. Halo pendengar dan juga netizen, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli, tim El Sinta Peduli berada di Panti Asuhan Amanah Insan untuk berbagi kebahagiaan dan menyalurkan bantuan dari pendengar El Sinta bagi anak-anak yatim yang ada di sini. Tiada yang lebih membahagiakan selain mengetahui betapa bermanfaatnya kepedulian kita bagi mereka. Donasi Anda melalui rekening El Sinta Peduli di Bank BCA dengan nomor rekening 19830044494 atau Bank Syariah Indonesia 8282890003. Berapapun bantuan yang Anda berikan, semoga dapat meringankan beban mereka yang membutuhkan. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Baik, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Kita bahas mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma yang luar biasa menurut saya ini, karena bukan hanya memiliki skill seorang dokter nantinya, tapi juga mampu bisa seperti soft skillnya public speaking lah, seperti itu ya. Bagaimana bisa menjelaskan sesuatu hal secara detail. Nah, ini juga akan diajarkan di Universitas Gunadarma di Fakultas Kedokteran, dan yang paling menarik juga adalah karena Fakultas Kedokteran ini dikaitkan erat dengan masalah IT ya. Jadi IT-nya ini akan menjadi backbone apalagi di situasi ke depan. Siapa sih yang nggak perlu IT? Nah, Universitas Gunadarma rasanya sudah dari awal berdiri sudah melek bahwa IT adalah satu hal yang terpenting dalam kehidupan ke depan nanti. Prof dan juga dokter, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Bagaimana cara melihat minat
anak saya, apakah saya bisa menguliahkan di Fakultas Kedokteran, karena terkadang dia juga memiliki kecenderungan menganalisa penyakit kakak-kakaknya, tapi juga dia senang tentang dunia digital. Wah, ini kayaknya pas nih. Dari Pak Wanto di Bandung. Oh, di Bandung berarti daftarnya langsung ke Jakarta atau pakai online juga bisa? Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Dekan ya. Ya sebenarnya ketika sama COVID itu ya, kita kan tahu persis kan harus beradaptasi gitu. Betul. Penerimaan itu kan dengan ekosistem digital kan dimungkinkan ya. Tetapi kalau kedokteran kan dibandingkan dengan prodi lain itu ada kekhususan gitu. Bagaimana mendeteksi minat gitu, bagaimana potensi. Jadi tidak seperti prodi lain. Bukan berarti bahwa kekhususan itu seolah di anak emas, kan bukan gitu ya. Tetapi kan lulusan kedokteran itu kan betul-betul kan kaitannya dengan, mohon maaf gitu ya, dengan kualitas hidup masyarakat, dengan nyawa dan sebagainya gitu ya. Jadi proses seleksi dari Fakultas Kedokteran itu relatif lebih panjang ya, lebih komplit dibandingkan yang lain. Nah, ini gitu. Mungkin gimana? Pak Dekan nih, menarik nih. Ini kelihatannya nih pertanyaannya udah mengarah ini. Tandanya. Si anaknya tuh punya passion gitu punya passionnya ke sana. Dia juga melek digital juga. Tapi kadang-kadang sering dibilang, ya ini dia tadi yang Dekan bilang, penyakit ini karena ini kan bahaya juga ya kalau nggak disalurkan. Tanda-tandanya udah ada nih, gimana? Jadi gini, tadi sampai oleh Prof Budi ya, bahwa kita punya tools dalam proses seleksi mahasiswa seperti FAF yang lain ya, tentang pengetahuan umum, tentang bahasa Inggris ya, kemudian yang tentang psikotes, tes kesehatan, dan yang agak khusus di kita mengadakan tes MMPI ya. Apa itu MMPI? Tes MMPI itu adalah salah satu tools atau prosedur pemeriksaan yang diawaki oleh teman-teman sejawat dari psikiater. Yang dari hasil pemeriksaan itu kita bisa menentukan ini anak ini berbakat nggak jadi dokter. Oh gitu. Terus mentalnya kuat nggak menghadapi stres. Karena kita sampai segitunya ya? Karena kita tahu bahwa pendidikan kedokteran itu kan sangat padat, lama ya. Jadi kalau memang dari awal kita lihat mentalnya kurang kuat atau passionnya tidak kuat, kita takutnya nanti di tengah jalan dia kedodoran. Jadi yang kami memang agak ketat dalam hal itu, karena kita tidak mau nanti mahasiswa kita tuh di tengah jalan kedodoran ya. Nah, selain juga mungkin salah satu syarat di penerimaan mahasiswa adalah kemampuan dia menguasai komputer lah paling tidak, sehingga akan mempermudah nanti pada saat yang ikuti kan ada modul-modul tentang teknologi informatika ya. Jadi di tahapan sarjana maupun tahapan profesi itu ada terus itunya tentang modul ilmu tentang teknologi informatika. Saya jadi ingat waktu beberapa bulan yang lalu talk show dengan Gunadarma. Gunadarma memiliki superkomputer Pak ya. DGX A100 ya. Ada 3 komputer, superkomputer, dan kalau tidak salah itu juga bisa digunakan oleh Fakultas Kedokteran misalnya dengan memprofil mayat ya, untuk praktikum dan sebagainya. Secara 5G, secara 3G gitu ya. Artinya sebenarnya ini akan dibekali juga ya Pak Dekan ya untuk mahasiswa-mahasiswanya, dan artinya melek IT itu penting banget ya. Karena kita memiliki sarana prasarana laboratorium anatomi ya. Anatomi itu sangat penting buat pendidikan kedokteran. Itu dari yang mulai kadaver, yang mayat betul, kemudian plastinasi, yaitu mayat yang diawetkan dengan proses kimia, dengan proses plastinasi, dan alat yang namanya anatomis. Anatomis itu adalah salah satu sarana belajar praktikum anatomi secara virtual. Ya, kita memiliki salah satu yang pelopor dalam pendidikan kedokteran memiliki alat itu. Jadi alat itu kita bisa, misalkan pada saat itu kan ada COVID ya, jadi mahasiswa belajar secara daring. Nah itu dengan alat itu mahasiswa bisa, dosen ada di itu bisa mengikuti itu dari rumah. Ya, dari rumah ke mereka mengakses alat itu ya. Luar biasa ya. Jadi memang sudah
tadi disampaikan oleh Pak Budi, kita standarnya udah standar internasional lah. Ya, Jadi selama masa pandemi mahasiswa tetap bisa belajar secara utuh ya. Jadi gitu, nanti terakhirnya mereka diinikan pada mayat yang sebenarnya. Tapi untuk ini kita dari awal kita lakukan itu. Itu alatnya sangat canggih ya. Jadi bisa sekalian pelajaran anatomi, bisa juga langsung sekalian histologinya, karena itu sudah satu alat yang include ya. Itu kan model apa ya, kayak model virtual anatomi gitu ya. Jadi kita bisa mensimulasikan melakukan pembedahan. Oh gitu. Ya kan, nanti bisa dipisahkan. Jadi 3 dimensi gitu ya. Melihat dalemannya tubuh manusia itu kan. Itu anti lemot ya Pak? Oh iya, itu kan teknologinya kan. Gua aja pakai laptop kadang-kadang udah high spec gitu, kadang-kadang masih kalau rendering apa masih ini low ya. Jadi kadang-kadang model-modelnya kan bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa anak-anak gitu. Saya pernah melihat itu kan luar biasa ya, itu kan sebenarnya ya orang-orang komputer juga bekerja sama kan gitu ya untuk mendesain alat tersebut gitu loh. Sehingga kita bisa melakukan simulasi ini, penyayatan ini. Jadi nanti bisa penampangnya bisa kita putar-putar gitu. Jadi nanti pembuluh darahnya ya, apa? Gitu ya? Betul. Nah, ini apa itu yang nantinya belajar dari sebelum ke mayat sungguhan gitu ya. Mereka bisa mempelajari dulu anatominya secara virtual dan itu lebih interaktif gitu. Dan itu alhamdulillah ketika COVID itu kita layanan pembelajaran kan tetap berjalan dengan baik dengan cara apalagi dengan superkomputernya tadi kan gitu ya. Bisa dirasakan ya. Betul. Sensasinya luar biasa tuh. Lain dari Pak Ferdi di Jakarta. Pendaftarannya gimana? Wah, Pak, itu ya pendaftaran tadi saya sudah sebutin. Jadi pendaftaran Universitas Gunadarma, klik aja di Google Search gitu. Atau bisa klik langsung ke gunadarma.ac.id. Mungkin lebih tepatnya nanti karena kedokteran tadi ada perlu informasi yang harus tersampaikan dengan baik ya. Boleh, jadi nanti di portal pendaftaran.gunadarma.ac.id nanti di bagian bawah itu khusus untuk Fakultas Kedokteran bisa menghubungi 2 nomor. Karena itu perlu tadi ya. Kadang-kadang kan kedokteran itu kan dari mulai metode pembelajarannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana tahapan proses pendaftarannya. Kadang-kadang nanti ada bagian katakanlah semacam apa ya, bukan call center saja tapi customer service, bagaimana nanti masyarakat atau khususnya orang tua itu bisa dapatkan informasi, bahkan mungkin nanti akan kita hubungi balik gitu, karena nanti pendaftaran dan sebagainya itu kedokteran itu kan harus disampaikan dengan baik, apalagi tadi tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan gitu. Jadi jelas ya. Jadi betul. Buka aja situsnya di bawah, nanti ada nomor telepon, bisa di WA, bisa ditelepon, nanti akan ditelepon balik. Ini ada pertanyaan juga nih dari Mas Ade Suryana. Akreditasinya gimana Pak Dekan? Bagaimana dengan biaya pendidikannya? Pasti mahal nih. Dari Mas Ade nih di Jakarta, akreditasinya gimana? Akreditasi kan karena pendidikan kedokteran sekarang ada 2 tahap ya. Tahapan sarjana dan tahapan profesi. Kita tahapan sarjana akreditasi sudah B gemuk ya, jadi tinggal sedikit lagi jadi A. Ya. Tapi tahapan profesi masih C karena kita belum meluluskan dokter. Karena ini baru tahun kelima. Tahun kelima ya. Nanti kalau sudah meluluskan dokter, kita ajukan lagi proses ke Lampetekes untuk akreditasi. Dan insya Allah minimal B juga. Ya, minimal juga. Tahun kelima udah kayak begini ya kan. Belajarnya pakai sistem IT dan sebagainya. Kalau dari perspektif rencana induk kedokter institusi Universitas Gunadarma ya memang saya secara pribadi ini kan termasuk bungsu ya, prodi bungsu ya, prodi baru lah. Jadi artinya dengan ketika itu kan kita diakreditasi oleh Lampetekes gitu ya. Jadi dengan hasil B itu kan buat kami itu sudah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena kan ketika itu kan belum meluluskan ya. Belum. Jadi artinya kan di satu sisi kan asesmen terhadap atau evaluasi terhadap infrastruktur, sumber daya dosennya itu kan mumpuni gitu ya. Jadi artinya ya insya Allah Pak Dekan kalau nanti kita sudah targetnya mungkin tahun ini atau tahun depan sudah meluluskan gitu ya. Nah ini kalau udah ada lulusan, ini berarti lulusan pertama nanti tahun depan itu ya. Pertama ya. Insya Allah nanti luar biasa ya. Jadi selain mendapatkan skill dokter, soft skillnya public speaking dan juga soft skillnya IT ya. Wah, jadi lengkap nih. Ya pertanyaan lagi dari Pak William, sebaiknya mata kuliah yang sudah dipaketkan oleh Gunadarma diambil semua atau tidak? Apakah menjadi pedoman utama menjadi mata kuliah terbaik? Berapa biaya uang pangkal? Wah, kayaknya udah kepo nih, udah pengen banget. Gimana Pak Dekan? Uang pangkal mungkin Pak Budi. Sebenarnya nanti ya bisa disampaikan juga ke sana, tapi begini ya.
ketika itu saya juga kaget ya ketika katakanlah dengan ratusan juta itu untuk satu sampai lulus gitu ya, belum lagi per semester itu kan puluhan juta. Saya melihat kok kenapa nih kedokteran itu mahal gitu ya, relatif sih. Gitu relatif. Ya. Tapi ternyata luar biasa ya bahwa kuliahnya itu 7 hari ya. Ya kan, hampir lebih dari 8 jam dengan fasilitas teknologi yang luar biasa. Tadi ada superkomputer, ada virtual anatomy, ada konvergensi live broadcasting dengan cloud meeting gitu ya, dengan delivery method yang tentunya dengan berbagai variasi teknologi gitu ya. Tetapi yang sebenarnya yang cukup menarik itu adalah bahwa keterjangkauan masalah anggaran itu kan kadang-kadang orang tua juga kan begitu ya. Padahal di satu sisi kita inginkan akses terhadap pendidikan yang bermutu itu kan bisa dipermudah gitu ya. Betul. Nah, Gunadarma sebenarnya ada skema gitu ya, kerjasama dengan pihak perbankan gitu ya, bagaimana supaya dipermudah ya, dipermudah gitu lah. Wah, menarik juga ini. Ada skema khusus gitu lah. Jadi artinya bekerja sama dengan pihak bank gitu, bagaimana ya kadang-kadang kan ini kan masalah cash flow ya. Betul. Kadang-kadang kan kalau dibayar sekaligus, waduh berat gitu ya. Nah itu dengan kalau properti aja ada paket-paketnya ya. Secara perbankan, kenapa kita pendidikan enggak? Ini Gunadarma udah menginisiasi itu. Ya betul. Luar biasa. Jadi pertanyaan Pak William nggak usah takut Pak, langsung aja buka di gunadarma.ac.id, klik di situ ada Fakultas Kedokteran, bisa lihat dan bisa daftar langsung ya putra-putrinya, karena menarik sekali nih, skillnya bukan hanya seorang dokter tapi juga bisa berbicara lebih fluent gitu, dan juga mempunyai skill IT. Ada pertanyaan lagi nih Pak Dekan, Pak, ini saya kadang-kadang sering pusing. Wah, lo ini kasus nih, nggak apa-apa ya. Sering pusing, tapi kata orang minum obat anti pusing yang ada di supermarket itu bisa meredakan. Tapi kata teman saya ini berbahaya untuk organ ginjal kita gitu. Apakah memang demikian, Pak? Gimana itu, Pak? Punten ya, ini pertanyaannya bebas-bebas aja nih masyarakat kan ya. Mengedukasi masyarakat juga gitu ya. Jadi pusing itu salah satu gejala, dan penyebabnya itu banyak. Ya. Misalkan kadar gula darah kurang, itu juga pusing. Ya. Misalkan sedang lagi ada stres, baik stres fisik maupun psikis juga pusing. Juga misalkan memang ada penyakit metabolik, ya. Juga misalkan memang udah ada hipertensi itu juga pusing. Salah satu gejalanya. Ya. Jadi memang pusing itu kita harus telusuri lebih lanjut. Penyebabnya apa? Ya, sebab kalau cuman pengobatin simptom saja, gejala, diminum obat sembuh, ntar muncul lagi kalau gejala sumber penyakitnya tidak diperbaiki ya. Jadi memang kalau misalkan itu tadi saya sampaikan self medication itu, kalau untuk darurat oke lah ya, tapi selanjutnya kami sarankan untuk pergi ke rumah sakit atau ke dokter untuk bisa di trace lah. Ini penyebabnya dari mana ya? Jangan sampai nunggu-nunggu sampai terlambat, nanti organ-organ di dalam tubuh ada yang terkena seperti kena ginjal lah. Malah nanti kalau didiamkan saja juga nanti bisa ginjalnya rusak, nanti harus cuci darah segala macam. Jadi pencegahan sebetulnya penting ya. Jadi kalau kita bisa mencegah kalau kita datang lebih awal dari penyakit itu untuk kita bisa telusuri gitu ya. Jadi banyak penyebabnya pusing itu banyak ya. Betul. Jadi memang harus kita. Jadi saya berpikir Pak Dekan, hal-hal seperti ini juga diedukasi ya ke mahasiswa ya untuk bisa menjelaskan secara fluent kayak begini gitu ya. Jadi untuk bisa menjelaskan itu mahasiswa memang kita bekali dengan basic medical science. Jadi mekanisme dari faal ini kenapa bisa jadi ini segala macam itu kita tentukan bahwa dia harus ngelotok seperti itu. Sehingga dalam komunikasi dengan pasien dia bisa menjelaskannya dengan syukur-syukur dia bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Karena ya itu tadi pengalaman bahwa kalau orang sakit kalau kita menjelaskannya dengan baik ya, dengan bahasa yang terima, itu 50-60% penyakitnya sudah sembuh ya. Sama seperti pertanyaan Bu Ida nih. Cocok nih, sepertinya saya tertarik sekali untuk putra saya di Universitas Gunadarma Fakultas Kedokteran. Memang benar dok, itu kadang-kadang kita ke dokter kalau nggak cocok obatnya juga nggak cocok. Tapi kalau dokternya enak, itu rasanya bisa sembuh cepat gitu. Tapi begini dok ya. Mungkin ada semacam kenyamanan ya kalau komunikasinya udah nyambung, apalagi kalau nanti dengan personal ataupun karakter dari dosennya itu bisa membuat pasien
Ini kan sebenarnya tantangan ke depan kan luar biasa nih ya. Pak Dekan ya, mungkin saya menambahkan tadi yang disampaikan masalah komunikasi, interaksi antara katakanlah pasien dengan dokter gitu ya. Ini kan tantangan kita kan masalah aksesibilitas dan disparitas layanan kesehatan yang tidak merata ya, ataupun berkeadilan. Tadi katakan Pak Dekan mengatakan bahwa kenapa dia akhirnya lebih condong referensinya adalah kata orang, kata sosmed gitu ya, yang belum tentu bukan ahlinya gitu ya. Mungkin itu adalah keterbatasan aksesibilitas dan disparitas dalam mencari informasi ataupun orang yang tepat gitu. Nah di sini kan peran teknologi kan gitu ya. Betul. Kan gitu ya. Peran teknologi tadi sebenarnya kan masa depan kedokteran nanti tahun 2035 sampai 2050 itu bagaimana smart hospitality ataupun wearable device dan telemedicine itu sudah menjadi keniscayaan. Jadi bagaimana interaksi antara katakanlah orang ataupun pasien dengan dokter itu, kalau sekarang kan seolah-olah kan kita kan harus mendatangi secara fisik gitu. Padahal kan yang namanya keahlian ataupun konsultasi bisa kan delivery metodenya dengan Internet of Things. Itu kan cukup gitu ya. Bahkan saya dengan internet aja saya bisa ketemu Pak Dekan gitu ya. Dan itu kan ada proses komunikasi di situ gitu. Ada proses diagnosa di situ gitu ya. Itu kan itu yang paling sederhana ya, masalah komunikasi pun difasilitasi dengan teknologi gitu. Nah ini yang sebenarnya tadi seperti yang Pak Dekan tadi ya, mudah-mudahan dengan aksesibilitas yang meningkat itu bagaimana kesenjangan layanan kesehatan itu akhirnya tidak terbatas ruang dan waktu. Nah di situ peran teknologi komunikasi yang luar biasa ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi, tapi sebentar ya, saya tunda dulu karena kita jeda dulu untuk menyimak komersial berikut ini. Menarik sekali pagi hari ini kita ngobrol mengenai sesuatu hal yang menjadi insight ya, bukan hanya sesuatu yang ingin kita achieve, tapi insight kita juga ya. Oh ternyata seorang dokter itu harus mampu juga selain skill, tapi juga mampu juga IT-nya oke juga, dan juga cara berbicara juga oke juga, karena keniscayaan di era ke depan mungkin juga dengan tools IT inilah yang bisa menjangkau seluruh masyarakat, apalagi Indonesia berkepulauan ya. Jadi dokter di sini bisa menyembuhkan perantara sebagai penyembuh untuk pasien-pasien yang ada di preventif lah. Oke. Kita simak dulu yang berikut ini, jangan kemana-mana, tapi jangan lupa untuk masyarakat atau pendengar yang ingin putra-putrinya masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma bisa klik ke gunadarma.ac.id untuk pendaftarannya, karena sesuatu yang udah kita tahu langsung aja dieksekusi, kalau enggak nanti entar enggak juga gitu kan ya. Baik, kita simak dulu yang berikut ini. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Tahun depan kita udah mau lulus sekolah nih. Lu mau lanjut kuliah di mana? Gue mau kuliah di Universitas Gunadarma. Akreditasinya gimana? Akreditasi kampusnya A loh. Semua program studinya udah terakreditasi sama BAN PT, unggul, dan baik sekali. Ada program internasional juga loh. Jadi gue punya kesempatan buat ngerasain kuliah di luar negeri. Terus apalagi kelebihan di Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, Shanghai Jiatong University of China, dan masih banyak lagi. Tapi kita anak SMK, bisa emang masuk Gunadarma? Tenang, semua jurusan IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana fasilitasnya ada internet lounge. Ada juga career center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan e-learning campus. For some peace of mind, klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Universitas Gunadarma, coloring the global future. PKB adalah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya. Sedangkan BBNKB adalah bea balik nama kendaraan bermotor yang mana bea balik nama harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat melakukan peralihan kepemilikan kendaraan. Jika pemilik kendaraan tidak membayar PKB dan BBNKB-nya tepat waktu ataupun memiliki tunggakan pembayaran, sanksi administrasi seperti denda atau penalti dapat dikenakan. Pemerintah melalui kebijakan ini menunjukkan komitmennya dalam memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak di tahun-tahun pandemi COVID-19. Kebijakan keringanan pajak ini akan mendorong pendekatan yang lebih proaktif dalam pembayaran pajak bagi pemilik kendaraan. Yuk manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran di semua gerai Samsat, kantor Samsat Induk, ataupun secara online melalui aplikasi Signal.
Membayar tunggakan PKB Gerai Samsat dan aplikasi Signal ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 tahun diharuskan melakukan pembayaran di kantor Samsat induk terdekat. Informasi ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, Fakultas Kedokteran. Pak Dekan, ini pertanyaan nih dari masyarakat, dari Bu Citra di Bogor. Ini concern banget nih, langsung buka website Gunadarma. Dia cek guru besarnya katanya baru 1 orang. Bagaimana plan penambahan untuk mencetak guru besar? Setahu saya sih guru besarnya sih udah 10 kalau nggak salah ya. Karena saya pernah ngobrol juga dengan beberapa teman di Universitas Gunadarma di Fakultas Kedokteran. Tapi ini kayaknya belum diupdate. Ini gimana Pak Dekan? Guru besarnya berapa sih yang ada di FK Gunadarma? Saat ini kita sudah memiliki 10 guru besar. Oh betul, ya, 10 guru besar ya. Jadi ada guru besar dari farmasi juga, dari guru besarnya ilmu kedokteran sendiri kita sudah ada guru besar dari penyakit jantung, guru besar dari penyakit dalam, guru besar dari penyakit anak, guru besar dari penyakit kandungan ya. Memang guru besar dalam bedah kita belum, tapi insya Allah ke depan nanti kita bisa memiliki guru besar itu. Jadi untuk Fakultas Kedokteran yang baru muncul ya, tanda kutip baru muncul, guru besar 10 itu udah luar biasa. Iya makanya. Jadi mungkin itu memang belum diupdate ya, tapi sekarang yang ada di Gunadarma FK itu ada 10 guru besar. 10 ya. Jadi proven nih Bu Citra, mudah-mudahan jawaban dari Dr. Mariono bisa menjadi insight untuk kita ya. Ada juga pertanyaan nih dari Mas Imam, kalau yang muda-muda sih oke, yang bisa digital keren banget ya. Tapi di kampung-kampung nih kan belum bisa diakses, masih perlu juga aksesibilitas digital dan juga kemampuan secara manual begitu. Itu dari pertanyaan dari Pak Imam. Makanya BTS jadi korupsi ya Pak ya. Biar akses ke daerah oke banget gitu. Tapi oke lah, gimana kira-kira Pak Prof? Tadi kan sempat saya katakan juga ya bahwa salah satu masalah atau tantangan ke depan adalah keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Gitu. Salah satunya karena tadi ya, bahwa mungkin karena jarak, karena infrastruktur ataupun lain sebagainya. Ini tentu menjadi PR buat kita semua ya, apalagi secara geografis kan Indonesia kan kepulauan gitu ya. Tapi justru ke depannya ini kan ada 2 sisi ya. Pertama, kita mengedukasi masyarakat tentang digital literasi, tentu kan lembaga pendidikan dan seterusnya. Dan jangan lupa Universitas Gunadarma juga kan ada aspek pengabdian masyarakatnya ya. Tadi kan sempat dikatakan tentang sebagai contoh kasus ada penanganan stunting ya dengan melalui sebuah platform atau dalam ekosistem digital. Itu kan kita bagaimana cara menggunakannya pun kan kita ke pelosok-pelosok gitu dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu ya. Jadi ini di satu sisi memang kita harus meningkatkan literasi digital dari masyarakat gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana nanti Fakultas Kedokteran pun membekali mahasiswanya termasuk lulusannya itu cara menggunakan ekosistem digital dalam layanan kesehatan gitu ya. Jadi ini masalah ini saja bahwa saya meyakini bahwa tantangan tentang aksesibilitas dan keterjangkauan itu dengan teknologi justru akan daya jangkau dari Pak Dekan untuk melayani masyarakat itu akan lebih banyak kan gitu ya, daripada nanti mohon maaf misalnya harus mendatangi tempat prakteknya Dr. Mariono gitu. Telemedicine itu kan wearable device, bahkan kedepannya itu kan wearable device itu kan seolah kan semua indikator kesehatan itu kan bisa dimantau melalui sensor-sensor dengan internet of things, datang langsung ke pusat kontrolnya di rumah sakit yang smart hospital kan gitu ya. Ya memang infrastruktur telekomunikasi menjadi penting di sini gitu, dan itu rasanya pemerintah pun tidak berdiam diri gitu ya. Tapi kan selain itu kan juga dibekali skill secara manual tadi pertanyaannya. Itu juga diajarkan di Fakultas Kedokteran kan? Diajaran dulu ya. Jadi memang itu kan salah beberapa tools yang akan membantu tugas profesinya dia sebagai dokter ya. Jadi memang hitonya di sana kan? Iya, gitu ya. Jadi saya mau sambungan tadi yang seperti tentang komunikasi mungkin ya Mas Aryo ya. Jadi memang saya selalu tekankan pada mahasiswa, kamu harus belajar berkomunikasi yang baik, baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Jadi mereka punya
teknik berbicara dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan masyarakat itu harus dengan cara yang baik ya. Nah kemudian juga penguasaan, yang mana saya bolak-balik tentang bahwa penguasaan ilmu kedokteran terutama basicnya itu harus benar-benar sampai ngelotok dia. Karena kalau dia ngelotok dia bisa menjelaskan ilmu kedokteran itu dalam bahasa apa saja. Nah kita kan nih ada luas cabang Merauke nih, ada berapa bahasa daerah, ada dan kadang-kadang bahasa dokter kan susah itu Pak. Gimana cara mendowngrade supaya masyarakat juga akhirnya paham gitu. Di FKG Gunadarma diajarkan itu Pak. Iya, jadi kan kearifan lokal. Kok kita menguasai ilmu ini, kita mau terjemahkan dalam bahasa apa saja kan bisa ya, sehingga kita harapkan program daripada pemerintah untuk memeratakan pelayanan kesehatan itu bisa lebih terbantu lah kalau kita meluluskan dokter-dokter yang memang mumpuni untuk bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki ilmu yang kompeten ya. Seperti itulah yang kita harapkan pada lulusan kita ya nanti seperti itu. DIG pertanyaan dari akun SR Naul Pak. Dia bertanya, kalau teman saya itu rata-rata bilang kuliah di FK di Fakultas Kedokteran dosennya killer-killer, susah lulus Pak. Gimana kalau dengan di FKG FK Gunadarma Pak Mariono? Jadi lulus apa enggak itu sebetulnya tergantung dari anak. Killer nggak nih Pak dosennya? Kayak sekarang udah nggak zaman ya Pak? Udah nggak zaman, udah itu mah udah. Kayak saya jamin tidak ada dosen di FK Gunadarma yang memiliki sifat killer ya, karena saya memberikan pengarahan pada mereka bahwa udah bukan zamannya lagi lah. Kita sebagai dosen pendidikan sebetulnya kita memberikan pengetahuan pada mereka. Kita akan memberi mereka harus lebih baik dari kita gitu lah. Ya, itu prinsip seperti itu ya. Jadi murid itu nantinya harus lebih hebat daripada gurunya. Jadi ya kita sampaikan semua ilmu yang ini harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah tidak ada dosen yang killer. Kalau ada dosen killer, laporkan pada saya. Nah itu dia tuh ya. Jadi akun SNAul udah tahu jawabannya. Kalau ada lapor aja. Pak Budi, Prof Budi, kalau kita lihat mengenai tadi yang dikatakan tantangan ke depan ya. Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan juga tadi di awal kita bicara mengenai strategi kesehatan nasional, kan harusnya inline ya dengan situasi itu, apalagi situasi ke depan entah seperti apa. Ya, kita belajar dari COVID aja kan, semuanya itu kan akhirnya ada tantangan, ada opportunity juga. Nah, gimana Gunadarma melihat itu dikaitkan dengan Fakultas Kedokteran? Ini akan jadi apa situasi ke depan di bidang itu, Pak? Saya coba merujuk beberapa publikasi ya dari katakanlah World Economic Forum gitu ya, ataupun beberapa literatur terkait dengan seperti apa sih dunia kedokteran 20-30 tahun yang akan datang, atau bagaimana peran dokter di masa depan kan gitu ya. Betul. Mungkin saya mengerucut dari awal dulu tentang tantangan ya. Tadi kan saya berkali-kali tentang disparitas, aksesibilitas gitu ya. Kemudian juga bagaimana keterkaitannya dengan kelangkaan ataupun tingkat kelelahan dokter yang belum merata gitu. Kita belajar dari COVID ya, bagaimana pasien yang membludak sehingga nanti ada sebagian harus mandiri di rumah gitu ya. Juga kita berbicara tentang tadi sempat tentang mental mental istilahnya itu kan kesehatan mental ya, dengan dunia yang semakin complicated dan dinamika yang luar biasa ini. Tetapi di sisi lain ada sebuah peluang gitu ya. Pertama, yang menarik adalah bahwa ada digital innovation, ada kecerdasan artifisial, ada connectivity dengan Internet of Things kan gitu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran kan luar biasa ya, mengenai peta genom, mengenai terapi gen dan sebagainya, juga mungkin salah satu yang ditekuni kalau nggak salah ya di Fakultas Kedokteran juga gitu ya. Stem cell. Betul. Stem cell juga di ini juga ya. Betul. Nah, kita udah mulai melakukan penelitian dan kita punya beberapa dokter yang benar-benar dia mendalami tentang stem cell. Dan peralatan untuk risetnya juga sudah disediakan di kampus. Itu bakal jadi masa depan. Betul. Ya? Jadi kalau dari berbagai peluang dan tantangan tadi, jadi masa depan itu kalau berbagai pakar itu mengatakan bahwa ini terkait dengan ke depan itu makin customized dan makin personalized layanan kesehatan itu. Dengan teknologi tadi ya. Karena bagaimanapun dengan teknologi ada istilah data informed personalization, itu ada dua
kritikal ya, yang kedepannya yang mungkin harus dibangun dan termasuk Gunadarma itu adalah mengenai smart hospital serta wearable device. Jadi selain tadi untuk tindakan preventif dan konsultasi pun bisa melalui saluran komunikasi yang multi platform, karena dokter-dokter sekarang pun sangat ini juga well informed dengan berbagai saluran komunikasi termasuk medsos gitu ya. Yang terpenting kan memang betul orangnya kan gitu. Tetapi yang buat saya ke depannya justru tantangan yang lebih besar itu adalah bagaimana layanan kesehatan itu melalui ke patient, kalau dalam kurikulum kan ada istilah student center learning ya. Nah sekarang patient center learning healthcare. Jadi bagaimana interaksi dan komunikasi itu makin mendekat. Jadi rumah sakit katanya sih makin lama makin mengecil, tetapi layanannya dengan wearable device di rumah-rumah pun semua indikator itu bisa, dan itu ada dashboard di rumah sakit sehingga ketika ada early warning ataupun ada tindakan yang emergensi kan bisa langsung. Data langsung diserap, dokter bisa kasih tegak diagnosa ya gitu ya. Iya, jadi diagnosa alat-alat diagnosanya dengan sensor, dengan internet itu malah mendekati ke pasien, ke rumah-rumah katakanlah gitu. Iya. Jadi semua indikator kan selama COVID pun banyak pembelajaran ya, suhu tubuh aja bisa terdeteksi kan dengan sensor. Betul. Itu kan gejala awal gitu kan, walaupun nanti apa penyebabnya dia suhunya naik dibandingkan masyarakat yang lagi jalan di ruang publik, ya dokter lah yang tahu gitu. Kayak toolkit asam urat, toolkit tentang gula darah. Sekarang udah ada di rumah-rumah gitu. Betul. Jadi tinggal jadi nanti bisa ditanya kalau puasa berapa, nggak puasa berapa, tinggal dipastikan oleh dokter di lab di rumah sakit gitu dok ya. Jadi apa yang tadi dibilang Prof Budi, kira-kira akan arahnya ke sana nggak FK Gunadarma? Kita tujuannya ke sana ya, cuman memang butuh waktu. Butuh waktu ya. Jadi masyarakat juga penting untuk mengetahui bahwa ternyata ada fakultas kedokteran yang basisnya IT gitu ya. Betul. Luar biasa ini. Dan artinya bisa men-challenge situasi masa depan ya, tantangan kita ke depan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kita simak dulu yang berikut ini. Tetap dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, khususnya di Fakultas Kedokteran. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Ya, halo Mam. Hai Kak, udah sampai kantor sayang. Udah dong Mamski. Oh, syukurlah kalau gitu. Emang kenapa Ma? Ini, Mama lagi denger Radio El Sinta. Infonya arah ke kantor kamu tuh macet banget deh. Ada kecelakaan katanya. Nah, iya Ma. Tadi kakak juga denger Radio El Sinta. Ada info itu. Langsung aja aku ambil alternatif jalan lain. Jadi lebih lancar deh sampai kantor. Ini buktinya aku udah di kantor. Mama di mana? Oh, Mama udah OTW kantor juga. Tadi pas jalan keluar dari perumahan, aduh macet parah banget deh. Info dari Radio El Sinta, ada kegiatan di kampus sebelah rumah perumahan kita itu. Duh, bikin macet banget deh. Ya udah deh, Mama ambil arah kanan aja, lebih lancar nih. Wah, untung kita dengar Radio El Sinta ya, Ma. Jadi lebih lancar deh perjalanan. Iya, Radio El Sinta kan basic kita banget loh. Pokoknya oke deh. El Sinta on the road. Ya udah Kak, selamat kerja ya. Oke deh, makasih Mams. Mama juga hati-hati di jalan ya. Jangan lupa Mas, stay tune El Sinta terus. Pasti dong. This is El Sinta News and Talk. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Baik, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Ada 5 menit ke depan. Ada pertanyaan juga dari Bu Hera, Mas Endi, dan juga Fitri. Lagi-lagi tanya di mana daftarnya. Saya informasikan lagi, pendaftarannya bisa klik ke gunadarma.ac.id. Nanti bisa klik di Fakultas Kedokteran yang ada di laman tersebut. Bisa hubungi atau WA atau apa, nanti bisa tektokan langsung ya, mendapatkan informasi lebih lanjut yang lebih jelas lagi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Saya ulangi lagi, bisa klik di gunadarma.ac.id. Kalau yang lagi nyetir sekarang ini, mungkin tinggal langsung aja di Google Search pendaftaran Gunadarma, itu langsung diklik langsung paling atas. Ikuti aja flow-nya, semoga bisa lebih gampang. Kan sekarang kan situasi kan udah endemik gitu ya, dan kita pun mungkin pengen lihat nih fasilitas tadi kan. Datang aja langsung. Datang aja. Kampusnya keren-keren. Ngeri emang. Saya kampusnya di mana Pak? Yang di
kompleks RTM Depok. Depok yang di Margonda atau yang di Kelapa 2? RTM, yang lebih RTM itu Kelapa 2 bukan? F8. Kalau kita namanya kampus F8. F8 gitu. ya. Betul. Jadi sebenarnya itu dekat-dekat di jalan Margonda ya. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau dulu saya kan lulusan situ. Betul. Masih kampusnya begitu ya. Terus pas kemarin seksi itu luar biasa kampusnya kayak futuristik gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, kan Gunadarma kan membuka konter-konter pendaftaran di semua lokasi kampus yang di Kalimalang, di Karawaci, di Cengkareng. Ada berapa sih kampusnya, Pak Prof? Kalau sementara sih, bukan sementara kan pakai alfabet ya. Iya. Yang terakhir itu insya Allah saya kampus N. Kampus Nusantara. Berarti dari A sampai N. Ini yang benar kan kampus N Nusantara di Nusantara ya? Di KN mendekati ke sana. Oh. Tapi itu prodi ya. Iya. Tapi dalam konteks tadi ya sebenarnya kan jadi kita ada loket pendaftaran juga gitu. Jadi artinya selain prodi lain nanti informasi tentang kedokteran insya Allah petugas di counter pendaftaran pun tahu persis. Jadi saya informasikan selain mungkin bisa dibuka di internet ya, bisa klik di websitenya atau bisa langsung datang ke setiap kampus Gunadarma. Pasti akan di khususnya kalau untuk fakultas kedokteran kita pasarkan di nama kampus F8. F8. Lagi-lagi coba di Google kampus F8 langsung nanti ada Sherlock gitu bisa ketahuan langsung ya. Iya, langsung. Kampus F8 Universitas Gunadarma itu langsung kampus F8 Universitas Gunadarma. Melihat gedungnya, fasilitasnya nanti kan ada petugas yang bisa insya Allah melayani informasi yang lebih detail gitu. Kadang-kadang kalau dengan di internet ya memang kita tetap kita buka juga, tapi kadang-kadang ada informasi detail itu kan perlu komunikasi yang lebih intens gitu. Betul. Dan kami siapkan juga ketika yang mau berkunjung langsung itu monggo gitu. Iya. Saya terakhir ke Pak Mariono sebelum nanti ke Pak Budi penutup, Prof Budi. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke masyarakat ya, ke parents, ke orang tua, atau mungkin yang sekarang mendengarkan di kalangan milenial via IG, via medsos yang ingin ikutan kuliah di Gunadarma khusus Fakultas Kedokteran, apa yang mau disampaikan Pak Dekan? Terima kasih Mas Aryo. Jadi kita tahu sekarang tantangan ke depan itu untuk kedokteran itu sangat besar ya. Apalagi dengan era globalisasi, dengan era pasar bebas dan sebagainya. Jadi memang untuk memilih fakultas kedokteran mana yang bisa mengikuti kemajuan atau mengantisipasi daripada profil kedokteran di masa depan, ya mungkin saya menyarankan di FK Gunadarma karena memang dari segi visi misi sudah memprediksikan ke arah mana nanti itunya, sehingga kita mulai Center of Excellence-nya adalah tentang teknologi informatika, sehingga profil daripada lulusan dokter dari FK Gunadarma adalah selain dia kompeten dalam ilmunya, dia pandai berkomunikasi, mempunyai etika yang baik, disiplin ya, dan last but not least menguasai teknologi informatika, sehingga kita harapkan lulusan dari FK Gunadarma bisa mengikuti kemajuan zaman ke depan. Jadi saran saya join FK Gunadarma, masa depan di tangan Anda. Siap, gitu. 1 menit Prof Budi, apa yang mau disampaikan ke masyarakat semuanya nih ya, dari berbagai kalangan, baik itu parent maupun teman-teman mahasiswa ataupun yang baru lulus SMA ingin cari kampus kedokteran? Siap menghadapi tantangan masa depan yang luar biasa. Di satu sisi ada tantangan, tetapi ada peluang. Bagaimana teknologi digital itu menjadi keniscayaan dan transformasi digital di sektor kesehatan itu menjadi hal yang penting untuk dikuasai oleh mahasiswa ataupun lulusan kedokteran. Karena Gunadarma mendesain kurikulum sedemikian rupa berorientasi ke masa depan, sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa dengan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, maka masa depan bisa diraih saat ini. Amin. Terima kasih Prof Budi, terima kasih Dr. Mariono, Dekan Fakultas Kedokteran Gunadarma. Dan pendengar, nggak semua bisa saya bacain pertanyaannya, tapi rata-rata nanyain mengenai pendaftarannya bagaimana. Ya saya ulangi lagi ya. Jadi bisa datang ke seluruh kampus Universitas Gunadarma ya, nanti akan diarahkan, atau di website Gunadarma di gunadarma.ac.id. Kalau memang susah nyatetnya, langsung aja di Google search di kampus F8 Gunadarma. Kalau susah juga pendaftaran Gunadarma, di search engine di Google langsung ada di posisi pertama. Baik, sukses selalu Pak Mariono, Dr. Mariono, Prof Budi. Terima kasih sekali waktunya pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Radio Talk bersama Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Saya Haryo Ristamaji. Selamat pagi dan sampai jumpa.